Kita membicarakan military war di Taiwan. Kita fokuskan arah perang dari karakter pemimpinnya. Tipe Pak SBY tidak mungkin perang militer. Tipe Pak Jokowi ditambah orang-orang di sekelilingnya juga tidak mungkin membawa Indonesia atau ada perang militer dalam pemerintahannya. Tipe Xi Jinping sangat mungkin perang. Tipe Amerika, siapapun presidennya, sangat suka perang. Karena kalau Amerika itu bukan negara presidensial tetapi negara plutokrasi. Sistem pengendali pemerintahnya adalah orang-orang kaya. Seperti para industrialis pengendali pemerintahan itu. Mau dari Partai Demokrat atau Partai Republik Presiden Amerika, para giant tech, farmasis, military industrialis, dan berbagai macam kelompok orang kaya lah yang mengendalikannya. Itulah dunia kapitalis. Kita ke Tiongkok. Profesor Yuan, sahabat Xi Jinping, membuka informasi yang sangat penting dan melihat informasi ini didiamkan oleh Xi Jinping. Artinya, memang Xi Jinping ingin mengancam dunia. Untuk dunia tahu siapa Xi Jinping sebenarnya. Ini ancaman halus namun sangat mematikan. Ancaman itu adalah mengungkapkan kalau Xi Jinping adalah raja tega. Apa yang dibuka oleh Profesor Yuan tersebut, guru besar University of Beijing itu. Yaitu kalau Xi Jinping sudah mabuk, Xi akan mengeluarkan tabiat aslinya. Kita semua tahu ketika orang mabuk, karakter aslinya keluar. True color seseorang keluar. Fake-nya mereka buka. Tameng, topeng, mereka buka. Jadi, seperti apa Xi Jinping ketika mabuk? Apa yang diungkapkan? Setiap mabuk, dia membuka political idea dirinya dan apa visi hidupnya. Apa saja ide dan visi Xi Jinping? Pertama, tentang populasi rakyat Tiongkok. Banyak ahli ekonomi yang mengatakan penduduk Tiongkok kebanyakan dan ekonomi ke depan tidak bisa menahan beban banyaknya penduduk Tiongkok. Bukan hanya banyak, tetapi tumbuhnya terlalu cepat. Di mana pertanyaan itu diberikan kepada Xi Jinping ketika mabuk oleh Profesor Yuan, yang dijawab oleh Xi Jinping sambil gebrak meja. Yuan Hongbing, kamu salah. Penduduk Tiongkok terlalu kecil, terlalu sedikit. Kita perlu 4 miliar manusia untuk mengendalikan dunia ini, untuk menjadikan dunia ini komunis yang adil bagi rakyat. Kita perlu manusia yang banyak. Waktu itu penduduk Tiongkok masih 1,1 miliar di tahun 1990-an. Xi Jinping sangat menentang kebijakan satu keluarga satu anak yang berlaku sejak tahun 80-an. Saat Xi Jinping berkuasa tahun 2013, penduduk Tiongkok 1,3 miliar manusia dan dia ingin semua keluarga beranak lebih dari satu. Namun usahanya belum berhasil sampai saat ini. Masalah pertumbuhan tidak terlalu cepat. Ini yang membuat tahun-tahun terakhir ini Xi Jinping terus mempromosikan dengan subsidi anak kedua, ketiga, dan seterusnya dibantu oleh negara. Ide dan visi kedua, yaitu ketika Xi Jinping mabuk, adalah visinya Xi terhadap perang. Dan dengan pandangan Xi Jinping tersebut, Profesor Yuan Hongbing membuat buku tentang semakin dekatnya perang di Teluk Taiwan. Alasan Profesor Yuan menulis karena pendapat Xi Jinping ketika mabuk. Mereka pernah berdiskusi bertiga waktu itu. Diskusi tentang perang Korea atau Sino-Korean War. Dikenal juga dengan nama lain Battle at Lake Changi, perang di Danau Changi, sekitar tahun 1950 sampai 1953. Di mana kala itu Jenderal Song membawa 150.000 tentara bertempur di musim dingin di bawah 20 derajat Celcius suhunya, tanpa persiapan perang untuk daerah dingin, yang membuat 2/3 tentara mati kedinginan serta sakit. Bagi banyak akademisi Tiongkok, ini dinilai kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap tentaranya sendiri. Keputusan salah dan harus dihukum Jenderal Song tersebut yang memimpin kala itu dan membuat strategi tersebut. Dan juga pemimpin waktu itu Mao Zedong juga harus dihukum. Ketika mendengar komentar tersebut tentang Sino-Korean War, Jenderal Song dan Mao Zedong, Xi Jinping yang biasanya tenang mendadak marah besar. Dia berkata siapapun yang mengatakan hal tersebut bahwa Jenderal Song dan Mao Zedong salah, itu menghina patriotismenya tentara PLA Tiongkok. Tiongkok waktu itu berhasil mengusir tentara Amerika keluar dari Korea Utara, dan menurut Xi Jinping, walaupun korbannya 1 juta orang, dia tidak peduli untuk menegakkan heroisme, komunisme, dan semangat tentara PLA-nya Tiongkok, People Liberation Army-nya Tiongkok. Tindakan Jenderal Song dan Mao Zedong adalah kemenangan gemilang yang memerlukan banyak pengorbanan. Peristiwa itu membuat Xi Jinping berkelahi dan memukul lawan bicaranya. Di sini kita bisa melihat psikologinya Xi Jinping dan apa visi politiknya Xi Jinping, di mana dia tidak peduli berapa orang dikorbankan, yang penting tujuannya untuk membuat Tiongkok menjadi negara besar, dihormati, dan membalas penghinaan Barat selama 100 tahun harus terlaksana. Semua itu ditulis dalam buku karya Profesor Yuan Hongbing yang berjudul The Final Battle in the Taiwan Strait 2025, yang menjelaskan bahwa Xi Jinping adalah Mao Zedong baru. 100% pemikiran Mao ada di isi kepala Xi Jinping, di mana penaklukan Taiwan adalah untuk mempromosikan komunisme secara global ke seluruh dunia. Di mana ketika Taiwan kembali ke Tiongkok, maka tidak ada lagi satu China dua sistem, yaitu komunis dan demokrasi. Tidak ada lagi. Yang ada hanya satu China satu sistem, yaitu komunisme. Taiwan yang posisinya tepat di gerbang Tiongkok adalah kunci penting untuk diambil balik sebagai bagian dari mempromosikan komunisme ke seluruh dunia dengan sistem ekonomi atau economic
approach. Untuk itu mutlak Xi Jinping ambil balik Taiwan dengan segala jurus, termasuk yang terakhir, perang militer. Di sisi Amerika, Joint Chief of Staff Panglima Militer tertinggi Amerika, Jenderal Milley, pernah mengatakan bahwa Tiongkok tidak mungkin menyerang Taiwan hingga tahun 2027. Mereka belum kuat, belum memiliki kemampuan untuk berperang melawan Amerika hingga tahun 2027. Namun Jenderal Milley lupa menghitung kecepatan Tiongkok memproduksi alat perang yang setiap 4 tahun satu armada laut Royal Navy Inggris bisa diciptakan oleh Tiongkok. Dan ada fakta psikologis yang kuat di tentara PLA Tiongkok, patriotisme yang tidak bisa diukur oleh kekuatan mesin perang saja. Amerika tentaranya gak ada nyali sesungguhnya, seperti yang baru terjadi di Afghanistan. Senjata-senjata senilai 20 billion dolar mereka tinggalkan lari terbirit-birit ngabur diserang Taliban. Ujung-ujungnya jadi keingat di tahun 1955 di mana pemimpin Tiongkok bertemu dengan pemimpin Soviet. Mao Zedong berkata, perang itu gak jelek-jelek amat sih. Perang Dunia Pertama itu menyebabkan faham sosialis lahir. Di Perang Dunia Kedua, faham sosialis semakin menguat. Catatan, faham sosialis adalah pilar aliran komunisme. Dilanjutkan Mao Zedong, kalau Perang Dunia Ketiga terjadi, inilah masa sosialisme menguasai dunia yang akan merevolusi dunia. Dilanjutkan lagi oleh Mao Zedong kepada pemimpin Soviet kala itu, Nikita Khrushchev. Dan jika Perang Dunia Ketiga terjadi, Uni Soviet pura-pura berdiri di pinggir lapangan, biarkan Tiongkok yang duluan untuk menarik masuk Amerika ke dalam Tiongkok. Tiongkok akan terlihat kalah, di mana tentara Amerika akan masuk ke dalam daratan Tiongkok. Sampai kekuatan terbesar Amerika ada di Tiongkok. Kemudian saya akan memberi kode ke Soviet untuk meledakkan bom atom di Tiongkok untuk memusnahkan kekuatan besar Amerika dalam satu serangan. Hal itu mungkin akan mengorbankan 400 juta penduduk Tiongkok. Tidak apa-apa penduduk Tiongkok dikorbankan selama Amerika tumbang dan membuat dunia baru. World Common Destiny. Kesimpulan, perang di Teluk Taiwan di tahun 2025 sangat besar kemungkinan terjadi. Tidak mungkin terelakkan. Kita jadi teringat perang Korea antara Amerika dan Tiongkok. Pengamat militer dan dunia menganggap tidak mungkin Tiongkok mengirim tentara dan berperang di Korea Utara waktu itu. Di mana di tahun 50-an, Tiongkok tidak punya kapal perang laut, tidak punya pesawat terbang kekuatan tempur udara, kekuatan laut dan udaranya tidak ada. Namun Mao Zedong mengirim 1 juta tentara jalan darat di musim dingin. Ratusan ribu tentaranya mati, terbanyak karena cuaca. Dan Amerika kalah terbirit-birit keluar dari Korea. Apakah tidak mungkin Xi Jinping lakukan ini lagi ke Taiwan sekarang? Dan Indonesia bagaimana? Sudah siap? Peace.